Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Ananda Rahmaniar selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan juga kepada rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Hari ini kami dari kelompok eh ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Ananda Rahmaniar selaku dosen pengampu mata kuliah studi kasus. Juga kepada rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Hari ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai sifat penelitian kualitatif. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Salma Alisa, Cynthia Kusumawati, dan Tiara Anggraini. Langsung saja kepada materi pertama yaitu mengenai konsep dasar penelitian kualitatif yang akan disampaikan oleh saya. Jadi teman-teman, penelitian kualitatif ini memiliki tujuan penyelidikan atau naturalistik adalah untuk menyelesaikan masalah dalam arti mengumpulkan pengetahuan yang cukup untuk mengarahkan pada pemahaman atau penjelasan. Untuk melakukan penelitian ini sangat penting bahwa peneliti mendapatkan data yang besar, data deskriptif melalui teknik pengumpulan data kualitatif, misalnya seperti wawancara yang mendalam, fokus kelompok, dan observasi. Adapun 4 karakteristik dari penelitian kualitatif. Yang pertama itu konsep itu belum menunjukkan kemantapan sebuah hubungan antara teori dan penelitian sebelumnya. Jadi di dalam penelitian kualitatif ini pastinya nantinya akan fleksibel gitu, jadi nggak akan terpatok terhadap teori. Jadi gimana hasil di lapangan. Yang kedua ada perlu diperhatikan bahwa teori yang tersedia kemungkinan tidak akurat, tidak sesuai, salah, atau mengalami bias. Dan yang ketiga perlu tuntunan untuk menyelidiki dan menguraikan fenomena yang ada untuk mengembangkan teori yang telah ada. Sifat alami yang keempat ada sifat alami suatu fenomena tertentu tidak cocok diukur secara kualitatif. Nah, menurut Ari Kunto, penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang masih relatif baru dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Namun, meskipun demikian, kedua jenis penelitian ini baik kualitatif ataupun kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Secara umum, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif cenderung studi ilmiahnya sistematis yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena serta hubungannya dengan menggunakan statistika sebagai alat untuk menguji sebuah hipotesis. Sedangkan di sisi lain penelitian kualitatif ini bersifat lebih deskriptif dan lebih menonjolkan perspektif subjek, proses, dan makna dengan menggunakan teori-teori sebagai pendukung untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif menuntut penelitinya untuk menyajikan gambaran yang holistik dari data yang diperoleh melalui analisis kata-kata, opini, dan informasi dari informan dalam konteks situasi alamiah, serta menghasilkan laporan yang memenuhi kriteria kredibilitas dan keabsahan. Nah, di dalam sebuah penelitian, pastinya itu berangkat dari sebuah permasalahan atau dari sebuah fenomena. Nah, masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian kuantitatif biasanya cenderung lebih jelas dan spesifik dan dianggap tidak akan berubah. Sedangkan dengan kata lain itu jadi masalahnya itu akan jadi si masalahnya itu sudah ditentukan dari awal sehingga dalam penelitiannya itu dari awal sampai akhir akan meneliti hal tersebut gitu, fenomena tersebut atau permasalahan tersebut. Nah, sedangkan kualitatif ini bersifat sementara atau tentatif dan dapat berkembang atau berganti secara setelah peneliti berada di lapangan. Jadi sifatnya itu fleksibel gitu. Nah,
Tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian kualitatif, yaitu kemungkinan pertama. Yang pertama, adanya masalah yang dibawa oleh peneliti dari awal hingga akhir penelitian sama atau tetap, karena apa yang dimau oleh yang mau diteliti ada atau sesuai dengan latar penelitian. Ya, kemungkinan masalah yang kedua, masalah yang dibawa oleh peneliti berkembang seiring dengan pelaksanaan penelitian. Karena ada hal-hal yang akan terduga ada, atau bahkan ada hal yang diduga ternyata tidak ada saat penelitian dilakukan. Kemungkinan ketiga, masalah awal akan berubah total karena adanya ketidaksamaan masalah dan kenyataan di lapangan, sehingga akan berdampak terhadap pergantian judul sebagai akibat dari judul proposal tidak sama dengan judul penelitian. Selanjutnya ada definisi dari penelitian kualitatif. Kan sebelumnya tadi konsep dasar dari penelitian kualitatif. Nah, ini ada definisi penelitian kualitatif. Menurut Moleong 2013 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Artinya bahwa pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan dengan perspektif-perspektif. Misalnya, mengenai makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu. Nah, atau berdasarkan perspektif partisipatori, misalnya seperti orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan, atau keduanya. Hal yang akan dibangun oleh peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu, dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika off cam karena ada kendala dalam kamera laptopnya. Untuk materi selanjutnya mengenai karakteristik dari penelitian kualitatif akan disampaikan oleh Salma Alisa. Kepada Salma Alisa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf izin off cam juga karena jaringannya. Yang pertama itu ada mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri memiliki akar yang luas dan tidak memiliki sumber tunggal. Jadi seperti sejarahnya bermula pada rasa ingin tahu manusia yang berkembang seiring waktu dan akhirnya formal mendisiplinkan oleh para ahli, yaitu ahli etnografi, psikologi sosial, sejarawan, dan kritikus sastra. Nah, perbedaan utama antara kuantitatif dan kualitatif terletak pada penekanan mereka. Dalam penelitian kualitatif, penekanan diberikan pada pemahaman, peran personal peneliti, dan pengetahuan yang ditemukan. Nah, sementara penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penjelasan, peran impersonal peneliti, dan pengetahuan yang disusun. Nah, karakteristik penelitian kualitatif itu ada 4. Yang pertama itu ada pemahaman berdasarkan pengalaman. Pada penelitian ini terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam mencarikan pengetahuan. Perbedaan ini tidak terletak pada jenis data yang digunakan, melainkan pada fokus penelitian, yaitu antara penelitian yang mencari penyebab dan mencari pemahaman. Penelitian kuantitatif sendiri cenderung menjelaskan dan mengendalikan fenomena, sementara kualitatif lebih memusatkan pada pemahaman relasi kompleks antara fenomena. Misalnya penelitian kuantitatif cenderung hubungan dan sebab akibat, kalau kualitatif sendiri lebih memusatkan pada deskripsi dan pemahaman konseptual. George Henry Woodbridge mengakui bahwa penjelasan dapat meningkatkan pemahaman ini. Perbedaan epistemologi antara keduanya cukup signifikan. Penelitian kuantitatif sering mengejar generalisasi melalui pengamatan
disesuaikan dari berbagai situasi, sementara kualitatif sendiri memahami kekhasan setiap kasus secara mendalam. Hal ini tercermin dalam interpretasi data di mana penelitian kuantitatif menggunakan angka dan skala, sementara kualitatif lebih memanfaatkan narasi untuk mengoptimalkan pemahaman pembaca. Terus yang kedua ada interpretasi sebagai metode. Nah, ini tuh dalam penelitian pendekatan kualitatif sementara pendekatan kuantitatif lebih memfokuskan pada data pengukuran, sedangkan kualitatif ini interpretasi sebagai metode. Maksudnya itu penelitian kualitatif ini langsung meneliti ke lapangan dan menuntut interpretasinya. Perbedaan ini tercantum dalam pertanyaan penelitian, di mana penelitian kuantitatif lebih mengarah pada hubungan antara variabel, sedangkan kualitatif mencari pola hubungannya tidak terduga serta diharapkan. Dalam hal ini, sentralisasi interpretasi dengan penelitian memberikan pandangan pribadi mereka atas peristiwa yang diteliti. Konsep-konsep seperti deskripsi tebal dan pemahaman berdasarkan pengalaman. Penting dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti berupaya memaksimalkan peluang pembaca untuk belajar dan merangsang refleksi lebih jauh. Oleh karena itu, peran interpretatif ini menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Next. Kemudian yang ketiga ada karakteristik lain dari penelitian kualitatif. Karakteristik ini penting dari penelitian karena meliputi orientasi interpretatif terhadap fenomena, penekanan pada perlakuan holistik, dan pemahaman tentang keunikan setiap kasus. Penelitian kualitatif menganggap fenomena sebagai unik namun sangat mengaitkan dengan konteks temporal, spesialis sejarah, politik, ekonomi, budaya, dan sosial personal. Nah, penelitian memperoleh wawasan ini pengamatan secara langsung, interaksi dengan informan dan dokumentasi, dan mereka berusaha mengidentifikasi pola konsistensi yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini sendiri, penekanan pada pola membantu memperdalam pemahaman pembaca terhadap kasus yang diselidiki. Kemudian yang terakhir ada pengakuan kekurangan dalam penelitian kualitatif. Pengakuan atas kekurangan ini dalam penelitian sendiri menyajikan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan. Kritik terhadap penelitian kualitatif mencakup subjektivitas, tantangan baru yang sering tidak diselesaikan, dan kontribusi yang lambat, serta kontroversial terhadap kemajuan sosial. Nah, studi kualitatif juga beresiko terhadap studi personalistik karena menimbulkan masalah etika terkait privasi dan perilaku. Maka dari itu perlunya sebelum melakukan penelitian itu ditanyakan dulu kepada pribadinya apakah boleh untuk diteliti atau tidak. Namun demikian, keputusan untuk menggunakan pendekatan kualitatif ini juga didasarkan pada daya tariknya terhadap studi intensif dan interpretatif yang tetap menarik minat para peneliti. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salma Alisa yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya mengenai karakteristik kualitatif, 7 karakteristik kualitatif yang akan disampaikan oleh Tiara. Saya persilakan kepada Tiara. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan meneruskan karakteristik dari atau sifat penelitian kualitatif dari yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Salma Alisa, dan saya tambahkan dari pendapat Wasil pada tahun 2022. Nah, beliau ini berpendapat bahwa ternyata sifat penelitian kualitatif ini terdapat ada 7 karakteristik. Yang pertama itu berpikir induktif. Berpikir induktif ini maksudnya peneliti mampu untuk menyusun kata-kata menjadi saling berhubungan. Misalnya dalam wawancara kita pasti menemukan informan yang kurang jelas untuk menghubungkan kata-kata, merangkai kalimat gitu. Makanya dalam penelitian ini kita harus mampu berpikir induktif untuk menyusun atau menghubungkan setiap kata satu sama lain.
Nah, contohnya seperti berlatih sepeda motor gitu. Ketika kita berlatih sepeda motor, pasti kita akan menemukan fungsi alat-alat yang ada. Nah, sama halnya dengan penelitian. Ketika kita bisa menghubungkan satu sama lain, kalimat-kalimat misalnya yang terpecah, kita bisa menemukan makna yang ada dalam hasil wawancara ataupun hasil dari penelitian kita gitu dengan informan. Kemudian berpikir induktif ini yang tadi telah saya sampaikan bahwa adalah merupakan menyusun kata-kata menjadi saling berhubungan satu sama lain. Berpikir juga berarti menghubungkan suatu fenomena dengan fenomena lainnya dalam pikiran. Terdapat berbagai cara seorang berpikir, diantaranya adalah berpikir analitik dan berpikir sintetik. Nah, berpikir analitik ini maksudnya kayak gini, ketika kita misalnya menghubungkan satu objek dengan objek lainnya, yang objek tersebut merupakan kemestian bagi objek pertama. Maksudnya seperti ini, misalnya air dan basah. Air itu memiliki sifat basah, itu udah kayak apa ya? Udah kesatuan gitu, tidak terpisahkan. Air dan basah itu memang, air itu memang memiliki sifat basah. Nah, sedangkan kalau misalnya sintetik itu artinya menghubungkan satu objek dengan objek lain, tapi bukan kemestian bagi objek pertama. Nah, misalnya rambut dan basah. Sifat basah itu kan merupakan kemestian bagi air ya, merupakan hakikat bagi air gitu, tapi bukan bagi rambut. Rambut itu kadang kayak bisa rambut itu kering, rambut itu rontok gitu. Contohnya kayak rambutku basah itu tuh bukan kemestian. Nah, kemudian untuk memperoleh grounded teori dalam berpikir induktif ini harus teori itu berdasarkan dari data, bukan dari hipotesis. Makanya yang kedua itu karakteristiknya yaitu mengutamakan persepsi. Mengutamakan persepsi ini maksudnya ketika kita mengambil atau mengambil pengalaman tentang objek, tentang informan gitu ya, tentang subjek penelitian kita, tentang peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh, kita harus mengutamakan makna atau persepsi yang diberikan oleh informan atau partisipan. Persepsi itu berupa jati diri, tindakan, interaksi sosial, aspek yang berpengaruh, interaksi tindakan. Jadi intinya mengutamakan persepsi ini secara etimologi, persepsi itu kan dalam bahasa Inggris artinya perception, berasal dari bahasa Latin perceptio atau dari percipere yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi adalah pemberian makna pada stimulus indrawi. Jadi intinya persepsi itu adalah kita memberikan makna dari stimulus-stimulus yang kita tangkap dalam proses penyaringan informasi atau pengambilan informasi dari informan atau subjek penelitian. Next. Nah, lanjut ke karakteristik yang ketiga, yaitu yang ketiga adalah bersifat alami atau bersifat natural gitu. Nah, penelitian kualitatif ini berlangsung pada situasi alami atau natural setting. Peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi situs penelitian ataupun melakukan intervensi terhadap aktivitas subjek penelitian dengan memberikan perlakuan tertentu. Namun, peneliti berusaha memahami fenomena yang dirasakan subjek sebagaimana adanya. Rancangan penelitian bersifat alami atau natural sehingga tidak mempergunakan rancangan penelitian yang bersifat baku seperti pada penelitian kuantitatif. Nah, maksudnya kayak gini. Jadi ketika kita melakukan penelitian kualitatif, kita tuh tidak memanipulasi. Kalau misalnya kualitatif itu kan kita kayak wawancara, observasi. Takutnya kalau wawancara kita tambahin pakai persepsi diri sendiri gitu, kayak misalnya tentang pengaruh pengaruh hubungan seks misalnya dalam ini terus kita tambahin dalam persepsi pribadi kalau misalnya seks itu gini itu nggak boleh, karena memang harus berdasarkan subjek penelitian yang kita teliti aja gitu. Dan untuk penelitian kualitatif ini dia nggak baku karena dia tidak menggunakan seperti ya, angket, terus juga instrumen penelitian yang mengutamakan hasil gitu kan. Kalau misalnya kuantitatif itu rata-rata mengutamakan hasilnya. Dan penelitian kualitatif ini justru malah berangkat dari teori-teori fenomenologi atau fenomena-fenomena, idealisme, interaksi simbolik, dan etnometodologi.
Nah, yang keempat, bertujuan untuk mencari makna. Nah, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami, mencari makna di balik data, menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris, logis, dan teoritis. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, akan tetapi menekankan pada makna. Next. Yang kelima yaitu sumber data fleksibel. Jadi maksudnya sumber data fleksibel ini, data itu tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat oleh sebagai kelompok eksperimen seperti kayak instrumen-instrumen penelitian, misalnya terdiri dari beberapa butir yang disebarkan itu enggak ya. Jadi instrumennya tidak sebaku itu. Ada beberapa teknik pengumpulan kualitatif ini, yaitu yang pertama wawancara, observasi, focus group discussion, dan studi dokumen. Nah, dalam penelitian kualitatif ini tidak dibuat oleh angket atau kelompok eksperimen gitu ya. Angket seperti pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang harus diisi dengan misalnya ya atau tidak dengan skala 1 2 3 tidak ya. Jadi tidak menggunakan angka. Nah, data yang subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data, alat dan pengumpul data itu bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Nah, makanya jadi karena bisa berubah-ubah sumber data dan lain-lain, makanya penelitian ini disebut dengan tidak baku gitu. Dan pengumpulan data ini berdasarkan fenomenologi ya atau fenomena, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan nanti, sumber datanya nanti disesuaikan lagi, alat pengumpul datanya disesuaikan lagi. Kalau misalnya kuantitatif kan nanti kita sebar instrumen ya udah kita sebar aja gitu. Tapi kalau misalnya kualitatif kita nanti pertimbangkan lagi dari subjek yang ditelitinya, data yang dikumpulkannya, sumber datanya, alat pengumpul datanya itu bisa berubah-ubah disesuaikan dengan fenomena yang ada. Nah, terus langkah seperti peneliti menjadi instrumen itu yang pertama, peneliti itu menjadi instrumen maksudnya ketika kita misalnya melakukan wawancara, melakukan dokumentasi, melakukan tes, observasi, itu kan peneliti itu menjadi instrumen ya. Dia yang kayak melakukan wawancaranya, dia yang mengambil dokumentasinya, dia yang melakukan observasi melalui penginderaan, melalui penerimaan melalui indera gitu ya. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif ini, peneliti itu justru menjadi instrumen, beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, kita sebarkan instrumen, meminta untuk responden mengisi, sedangkan kalau kualitatif, kita yang menjadi instrumennya, kita yang harus menjadi alat tes untuk mereka gitu. Kita yang melakukan wawancaranya, kita menanyakan, kita berargumen, kita berdiskusi, kita mengamati, kita melakukan tes gitu. Jadi kita yang menjadi atau peneliti yang menjadi instrumennya. Yang kedua itu angket, yang ketiga wawancara. Wawancara seperti yang pernah kita pelajari yaitu interaksi itu ya, untuk menemukan sebuah pemaknaan atau menemukan sebuah informasi dari responden oleh peneliti. Kemudian ada pengamatan atau observasi, itu mengamati secara penginderaan gitu ya, dan dengan hasil akhirnya itu membuat laporan. Nah, observasi ini dapat berupa yang seperti kita pelajari pada asesmen tahun lalu, seperti observasi partisipasi, tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Nah, kemudian ada tes. Itu seperti kita melakukan tes pada subjek penelitian, dokumentasi, dan skala. Nah, terus ada focus group discussion yang di nomor 5. Mohon maaf. Nomor 5 itu di focus group discussion, itu tuh mempertemukan antar responden dalam suatu tempat untuk saling interaksi gitu ya, bisa melalui daring itu karena sekarang kan udah berkembang teknologi gitu ya, jadi untuk wawancara terus juga focus group discussion itu bisa melalui daring, bisa melalui Zoom, telepon, video call. Jadi dengan adanya teknologi penelitian kualitatif ini bisa dimudahkan gitu. Nah, focus group discussion ini terdiri dari peneliti dan beberapa responden ya. Dan yang terakhir itu ada studi dokumen, itu mengkaji dokumen. Nah, terus tahapan yang karakteristik yang keenam yaitu mengutamakan proses. Mengutamakan proses ini maksudnya mengutamakan proses dibandingkan hasil. Kalau
penelitian kuantitatif itu kan berdasarkan hasil gitu ya. Misalnya kita meneliti pengaruh pengaruh self-targeted learning terhadap prokrastinasi akademik. Kita meneliti hasil dari prokrastinasi akademiknya aja. Jadi kita hanya melihat hasil akhir, tidak melalui pengalaman masa lalu ataupun apapun. Kita hanya kayak menggunakan angka, lebih kayak ke angka kan. Jadi nggak terlalu detail, nggak terlalu mendalam gitu ya. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu dia mengutamakan proses. Jadi prosesnya kita analisis juga, kita wawancara gitu ya, kita amati, observasi gitu. Dan penelitian kualitatif ini berfokus pada munculnya gejala. Misalnya self regulated learning, prokrastinasi itu munculnya gejala, jadi dalam prosesnya tuh yang diteliti gitu. Nah, dengan kata lain, peneliti tidak mencari jawaban pertanyaan atas pertanyaan apa, namun mengapa. Nah, tujuan penelitian juga dapat berubah jika ternyata dalam proses yang dilalui ditemukan ada persoalan yang lebih penting dari awal persoalan yang diajukan dalam proposal. Jadi misalnya kita mengajukan pengaruh self-regulated learning dalam prokrastinasi akademik gitu ya. Tiba-tiba kita menemukan ternyata ada fakta bahwa dukungan sosial atau dukungan ke keluarga itu mempengaruhi ternyata dalam prokrastinasi akademik seorang siswa gitu. Ketika kita wawancara, misalnya kita menemukan fakta baru, nah itu bisa menjadi variabel baru atau menjadi persoalan yang penting yang harus dibahas juga dalam penelitian kita gitu ya. Next. Nah, kemudian yang terakhir itu hasil penelitian berupa penafsiran. Nah, laporan penelitian kualitatif ini sebagian besar menyusun teks naratif yang disusun secara sistematis. Jadi setelah tadi kita melalui wawancara, ada observasi, tes, kemudian ada dokumentasi, itu kita buat laporan secara naratif gitu, secara teks, secara kayak paragraf gitu ya, tidak menggunakan angka. Kalau misalnya kuantitatif kan kayak menggunakan angka, kayak kita menggunakan SPSS untuk menerjemahkan data yang telah kita sebar di lapangan, instrumen yang telah kita sebar di lapangan, data-data yang telah kita kumpulkan. Enggak kayak gitu. Kalau misalnya kualitatif, dia lebih kayak kita menyusun kalimat-kalimat, menyusun kalimat seperti tadi yang kayak berpikir induktif ya. Jadi memikirkan untuk menyusun makna-makna yang berasal dari hasil wawancara tadi gitu ya, sehingga akhir pengumpulan data peneliti disibukkan oleh penyajian data yang telah dikumpulkan serta dianalisis sebelumnya. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan analisis data berlangsung secara berkelanjutan, terus-menerus serta berulang sampai ditemukan paparan yang dalam tentang suatu fenomena. Jadi kita membahas secara rinci gitu ya. Nah, kan kalau dalam wawancara itu kayak ada struktur segitiga piramid dan segitiga terbalik kalau nggak salah. Nah, jadi nanti waktu hasil wawancara itu yang telah kita susun si pertanyaannya, misalnya dari yang paling umum ke khusus atau khusus ke umum, nanti kita susun ke hasil pelaporan menjadi datanya tuh yang kayak saling berkesinambungan dan fenomena tuh bisa dijelaskan secara mendalam. Nah, kemudian hasil penelitian berupa penafsiran ini terbagi dalam beberapa model. Yang pertama terdiri dalam beberapa model. Yang pertama itu model analisis data, yang kedua analisis kawasan, yang ketiga observasi terfokus, yang keempat analisis komponensial, dan yang kelima analisis tema. Sekian dari saya kembalikan dari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara yang telah memaparkan materi. Materi yang kami sampaikan telah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, penelitian kualitatif pada intinya adalah penelitian yang menekankan interpretasi, pemahaman kontekstual, dan orientasi interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan untuk menggali kekhasan setiap kasus yang secara mendalam, menghargai peran personal peneliti, dan menekankan pada proses berkelanjutan dalam menafsirkan data. Meskipun menghadapi tantangan seperti subjektivitas dan lambatnya kontribusi terhadap kemajuan ilmu sosial, penelitian kualitatif tetap menarik minat para peneliti karena kemampuannya untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan relevan tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya memberikan data, tetapi juga penafsiran yang kaya akan makna, yang memperkaya wawasan dan pemahaman kita tentang dunia yang kompleks ini.
Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.